Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Arikunia dari D4 SKM 4D. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan software FarmSet Tools. FarmSet Tools sendiri merupakan software yang digunakan untuk setting program pada peralatan relay proteksi FAM40, di mana relay proteksi FAM40 ini nanti dapat diaplikasikan pada penyulang-penyulang dan dapat digunakan untuk monitoring sistem tenaga dan juga pengaman motor listrik berukuran besar seperti pada pembangkit. Oke, langsung saja kita running program FarmSet Tools-nya ya. Nah, yang pertama setelah file RAR FarmSet ini sudah kita ekstrak, di mana link RAR ini sudah saya letakkan di deskripsi, maka selanjutnya kita buka folder FarmSet. Nah, setelah kita buka, maka terdapat dua folder. Yang pertama program FarmVF2 dan yang kedua FarmSet Tools. Nah, maka yang pertama kita buka folder FarmSet Tools ini dan akan muncul tampilan extension file FarmSet application ini. Nah, selanjutnya kita klik kanan dan open. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka langkah pertama yang kita lakukan yakni dengan klik kiri icon folder ini atau open, kemudian arahkan pada folder program FarmVF2 yang tadi sudah kita ekstrak, lalu klik kiri pada FAM40 driver, lalu klik open. Nah, setelah itu kita diperintahkan untuk memasukkan password. Passwordnya ini adalah 2. Lalu klik apply. Nah, sehingga tampilan fitur-fitur yang ada di mikroprosesor FAM40 ini seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini terdapat beberapa menu yang dapat kita lakukan setting program pada relay proteksi FAM40. Nah, kali ini saya akan merunning FarmSet Tools ini secara offline, di mana software FarmSet Tools ini tidak terhubung langsung pada relay proteksi FAM40. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan 5 menu yang ada di FarmSet Tools ini beserta cara setting programnya. Baiklah, yang pertama yakni menu untuk setting rasio current transformer atau rasio CT. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pemasangan relay proteksi FAM40 ini tidak bisa langsung terhubung dengan jaringan. Nah, sehingga dia membutuhkan sensing arus dan sensing tegangan. Nah, sensing arus sendiri itu kita bisa peroleh dengan memasang current transformer atau CT, sedangkan untuk sensing tegangannya itu kita bisa gunakan atau pemasangan trafo PT atau potential transformer atau trafo tegangan gitu ya. Nah, untuk CT sendiri itu memiliki rasio transformasi. Nah, sehingga kita perlu melakukan setting rasio transformasi ini di software FarmSet Tools dengan cara klik menu scaling yang ada di software FarmSet Tools ini. Nah, jadi berikut adalah menu scaling yang digunakan untuk setting rasio CT. Nah, untuk setting rasio CT-nya ini kita bisa ubah angkanya di bagian CT primary dan CT secondary. Nah, biasanya rasio transformasi ini bisa 1000:5 atau 800:5 ya. Jadi 5 itu adalah kepemilikan dari CT secondary-nya. Nah, untuk cara mengubahnya atau settingnya itu bisa kita klik kiri pada angka ini. Nah, misalnya saya mau mengubah jadi 800 untuk CT primary-nya. Nah, jangan lupa setelah kita ubah ini, kita klik enter. Nah, sehingga akan berubah. Untuk CT secondary-nya ini kita klik 5. Dan kita enter. Nah, jadi setiap mengubah, jangan lupa untuk selalu klik enter. Nah, setelah itu nanti pada real praktek, di mana nanti ketika software ini sudah terhubung dengan FAM40, itu jangan lupa untuk klik Write Current View to Device. Nah,
Sehingga nanti parameter yang ada di hadapan kita ini bisa otomatis berubah secara langsung seperti itu. Nah, jadi ini kita klik kiri. Nah, akan tetapi karena ini running programnya secara offline, maka tidak bisa dilakukan. Sehingga kita stop operation saja. Nah, jadi seperti itu. Untuk setting pada bagian potential transformer-nya itu bisa kita lakukan di sini, VT secondary-nya. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua yakni menu untuk memonitor harmonisa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa relay proteksi PAM40 ini dapat melakukan pengukuran harmonisa, baik pengukuran total harmonic distortion atau THD dalam bentuk persen, di mana THD ini merupakan perbandingan antara persentase komponen antara penjumlahan komponen harmonik dengan komponen fundamental. Dan selain itu juga dapat melakukan pengukuran individual harmonics masing-masing fasa baik IL1, IL2, dan IL3. Nah, sehingga pada software FAMSET Tools ini kita bisa melihat hasil pengukurannya pada menu current harmonics. Nah, jadi yang di atas ini merupakan hasil pengukuran total harmonics distortion-nya, dan yang ini merupakan hasil pengukuran dari individual harmonics IL1, IL2, dan IL3 yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Nah, pada pengukurannya ini itu dari order kedua sampai order ke-15 saja. Hal ini dikarenakan untuk pengukuran harmonisa yang lebih dari order ke-15 itu sudah sangat kecil sekali sehingga bisa diabaikan. Nah, sehingga di sini hanya tertampil dari order kedua sampai order ke-15. Nah, seperti yang kita tahu bahwa harmonisa ini itu memiliki beberapa tipe, yakni harmonisa tipe ganjil dan tipe genap. Nah, untuk harmonisa tipe ganjil itu ia memiliki order 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sehingga sedangkan untuk harmonisa tipe genap itu memiliki order 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, seperti pada gambar, untuk harmonisa tipe ganjil ini dia memiliki ciri-ciri di mana bentuk gelombang yang terdistorsi antara gelombang positif dan negatif, ia memiliki bentuk yang mirip atau hampir sama. Sedangkan untuk harmonisa tipe genap, ia merupakan gelombang yang terdistorsi namun memiliki bentuk gelombang yang tidak sama atau tidak mirip seperti itu. Nah, selain itu juga kita dapat menemukan yang namanya harmonisa kelipatan ganjil atau biasa kita sebut dengan triplen harmonics. Nah, jadi triplen harmonics ini akan menyebabkan nilai arus netral atau arus 0 itu sangat tinggi. Biasanya terjadinya harmonisa ini itu bisa disebabkan karena beban tidak seimbang atau beban non-linear. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, yakni menu untuk setting OCR atau relay arus lebih atau overcurrent relay. Nah, untuk melakukan setting OCR ini bisa kita lakukan pada FAMSET Tools software ini, yakni pada menu overcurrent stage. Nah, di sini merupakan tampilan menu untuk setting OCR, di mana pada overcurrent stage ini terdapat kode 50/51 yang berarti adalah kode proteksi untuk OCR. Nah, untuk mengaktifkan OCR ini kita bisa enable, yakni dengan menekan tombol centang ini. Nah,
kemudian setelah itu ada beberapa hal yang harus kita setting untuk setting OCR ini. Nah, yang pertama yakni setting arus, di mana kita bisa melakukan pada bagian pick up setting. Nah, ini bisa kita ubah nilainya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu melakukan setting jenis relay OCR yang akan kita gunakan berdasarkan karakteristik waktunya, di mana kita bisa mengubah pada bagian delay curve family ini. Jadi, seperti yang kita tahu, terdapat beberapa jenis OCR berdasarkan karakteristik waktunya. Itu ada instantaneous, kemudian ada juga definite time, serta inverse time. Nah, untuk instantaneous ini, relaynya berarti bekerja seketika, karena arus gangguannya sangat besar. Sedangkan untuk definite time ini, relaynya bekerja secara tunda waktu, sedangkan untuk relay inverse dia bekerja secara waktunya berkebalikan. Nah, untuk relay inverse sendiri itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis, ada normally inverse, very inverse, extremely inverse, dan long time inverse. Nah, untuk delay curve family-nya ini, nah ini kita bisa pilih di sini. Bisa definite time, ISC. ISC ini maksudnya untuk relay jenis inverse. Nah, selanjutnya yang perlu kita setting adalah setting perhitungan koordinasi proteksi, yakni inverse time coefficient K ini. Nah, inverse time coefficient K ini bisa kita peroleh nilainya berdasarkan perhitungan sebagai berikut. Nah, kemudian pada overcurrent stage ini, setting OCR ini ada dua grup. Ada grup 1 dan ada grup 2. Jadi, kita bisa memilih opsi salah satu. Misalnya, pada waktu beban puncak, kita ingin mengaktifkan grup 1. Sehingga nanti di luar beban puncak, grup 2 itu yang akan aktif. Nah, untuk setting OCR sendiri itu terbagi menjadi 3 stage. Ada stage 1, stage 2, dan stage 3. Nah, untuk overcurrent stage yang kedua ini, nah yang ini, itu dia tidak memiliki relay jenis inverse. Ya, namun dia hanya memiliki jenis relay untuk instantaneous dan definite time. Tapi biasanya yang umum digunakan itu untuk jenis relay yang definite time. Misalkan untuk overcurrent stage yang ketiga, itu biasanya dia digunakan untuk setting relay jenis instantaneous. Jadi ketika nanti terdapat gangguan arus yang sangat besar, maka relay ini harus diperintahkan untuk seketika bekerja seperti itu. Nah, overcurrent stage 1, 2, 3 ini difungsikan agar koordinasi proteksi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk pada menu yang keempat, yakni menu untuk monitor fasor arus. Nah, seperti yang kita tahu bahwa diagram fasor arus ini dapat dimonitor menggunakan FAM40. Nah, untuk melihat bagaimana tampilan dari diagram fasor arus ini, kita bisa menuju menu fasor diagram ini. Kita klik. Nah, jadi berikut merupakan tampilan menu dari fasor diagram. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya diagram fasor arus ini kita gunakan untuk melihat bagaimana sih pembebanannya, apakah ia itu seimbang atau tidak. Nah, karena pada real di lapangan nanti itu banyak sekali ditemukan beban satu fase yang terhubung distribusi, sehingga ini menyebabkan ketidakseimbangan pembebanan. Nah, nanti untuk tampilan fasor diagram ini, apabila beban itu seimbang, maka ia memiliki beda fase sebesar 120 derajat.
Jadi misalnya nanti ada yang 0, ada yang 120 derajat, dan ada juga yang 240 derajat, seperti itu. Nah, pada konfigurasi wiring diagram FAM40 ini, apabila nanti dia dilakukan pemasangan ZCT, jadi nanti pemasangan CT-nya ini dilengkapi dengan ZCT atau Zero Current Transformer, maka nanti kita juga bisa melihat berapa besar arus urutan nolnya. Nah, besar arus urutan nol ini juga bisa dikatakan besar arus yang mengalir pada sisi netral. Nah, nanti besar arus I0 ini dapat digunakan untuk proteksi ground fault atau proteksi gangguan fase ke tanah. Nah, selain itu kita juga bisa melihat besar tegangan nolnya. Jadi nanti misalnya apabila konfigurasi wiringnya ini dilengkapi dengan potential transformer dengan hubungan broken delta, maka kita bisa melihat besar V0-nya. Nah, V0 ini juga digunakan untuk melakukan proteksi terhadap gangguan fase ke tanah. Nah, untuk tampilan kali ini memang masih 0 derajat dikarenakan memang kita melakukan running programnya masih secara offline, di mana aplikasi ini masih belum terhubung dengan relay proteksi FAM40. Baik, kita masuk pada menu yang kelima, menu yang terakhir, yakni menu setting protokol komunikasi data. Nah, nanti ketika software FAM-Settools ini sudah terhubung dengan relay proteksi FAM40 secara real, maka kita perlu melakukan setting protokol komunikasi data. Nah, di sini ada beberapa menu protokol komunikasi data yang bisa kita pilih. Ada Modbus, Profibus, dan juga ada IEC, DNP 3.0. Nah, nanti pada prakteknya kita akan menggunakan protokol komunikasi data yang IEC 608705103. Di mana nanti kita juga akan melakukan konfigurasi pengalamatan data yang ada di data config ini. Nah, bagaimana caranya? Ditunggu next video. Baiklah, itu tadi video tutorial bagaimana mengoperasikan software FAM-Settools. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.